Eh, kita lihat bahwa sebelum Erick Thohir ini dipilih menjadi Menpora menggantikan Dito, ada 4 nama pemuda yang memang digadang-gadang ataupun keluar dari bursa calon pengganti Dito di Menpora, tapi tidak juga. Nah, tadi juga catatan dari Pak Lalu adalah bukan hanya sekedar memajukan olahraganya saja, tapi pemudanya juga tidak lepas dari program prioritas Erick Thohir ini. Kalau dari segudang prestasi, segudang rekam jejak Erick Thohir di dunia olahraga tentunya mumpuni. Bagaimana kemudian Pak Nigara melihat kinerja Erick Thohir di Kemenpora ke depan untuk menentukan wajah olahraga Indonesia? Ya, saya berharap tentu saja apa yang dipilih oleh Pak Prabowo tidak keliru. Dan Erick Thohir sendiri punya basis keolahragaan yang sangat lengkap. Ya, di samping itu dia juga punya sesuatu untuk pemuda ya, sehingga ini menjadi satu tantangan begitu. Dan ini bagi saya ini adalah pertarungan Erick Thohir untuk memperlihatkan dia kemampuan dia untuk mengelola dunia olahraga kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu bahwa suka atau tidak suka di PSSI di tangan Erick Thohir ini membaik gitu ya, menjadi sesuatu yang bisa kita ya banggakan lah begitu ya, meskipun belum 100%. Paling tidak U17 kita sudah bisa ke Piala Dunia, itu satu bukti bahwa dia berhasil gitu ya, dia berhasil. Dan saya kira saya sependapat dengan Pak Lalu, kalau FIFA tidak melarang ya mau diapain lagi gitu. Bahwa kemudian ada kecemburuan, ada ketimpangan, itu soal yang normal lah. Itu semua bisa dibicarakan dengan baik. Tapi Pak Nigara, kita masih menunggu keputusan dari FIFA, meskipun Pak Lalu sepakat bahwa jika FIFA tidak mempermasalahkan hal itu, tapi ada kekhawatiran bahwa Erick Thohir akan cenderung lebih fokus ke PSSI ketimbang cabang olahraga lain yang memang butuh perhatian untuk dimajukan di Indonesia. Ya, saya kira normal karena beliau ketua umum PSSI gitu ya. Tapi jangan lupa beliau ini berangkat dari olahraga bola basket, punya klub ya, memimpin olahraga bola basket gitu. Jadi saya kira kecurigaan untuk beliau berkonsentrasi pada sepak bola ya wajar, meskipun tentu saja belum tentu bisa terjadi seperti itu juga gitu. Karena basis dia adalah basket, kemudian dia pindah ke sepak bola, dia bisa full di sepak bola. Jadi sesuatu yang modal yang komplit gitu ya. Jadi saya kira kita berdoa saja bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Erick nantinya bisa memajukan dunia olahraga kita dan bisa ikut mengembangkan pemuda. Meskipun tentu saja pemuda sendiri sudah diurus oleh 27 kementerian. Jadi ada di 27 kementerian itu yang punya urusan dengan olahraga gitu. Jadi bukan hanya Menpora, hanya saja namanya harusnya terbalik kalau menurut saya. Namanya olahraga dan pemuda mestinya, bukan pemuda dan olahraga. Karena di undang-undang olahraga itu nomor 11 tahun 2022 itu cuma Kemenpora. Sementara pemuda sendiri diurus oleh banyak pihak gitu. Jadi sesuatu yang perlu diperbaiki ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi perbaikan ke depan begitu. Baik, saya mau menegaskan sekali lagi ke Pak Lalu, kita tahu bahwa Menpora kita Pak Zainuddin Amali menghadapi bursa pemilihan Ketua Umum PSSI sehingga akhirnya mundur. Kalau menurut Komisi 10 begitu, bagaimana seharusnya Erick Thohir ini tetap 2 jabatan rangkap atau memilih Menpora untuk lebih fokus mengembangkan olahraga lain ketimbang PSSI? Ya, tentu bagi kami kembali di awal saya sampaikan bahwa hari ini kan Pak Erick Thohir sedang melaksanakan misi yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo dan juga harapan dari seluruh masyarakat Indonesia terutama pecinta bola bahwa misi ini harus komplit, yaitu timnas kita harus masuk Piala Dunia 2026. Nah, kita sebagai warga bangsa tentu harus mendoakan langkah-langkah yang akan diambil dan dilaksanakan oleh Pak Erick Thohir. Nah, ini kita berikan kesempatan dulu. Perkara ada beda pendapat dan sebagainya, saya sepakat dengan Bang Nigara tadi bahwa itu persoalan yang biasa lah, persoalan lumrah. Dan saya meyakini bahwa Pak Erick Thohir ini kan seorang profesional. Pak Erick Thohir saya yakini mampu untuk menempatkan posisi, jadi
posisi beliau sebagai Menpora, saya juga meyakini bersama teman-teman di Komisi 10 tidak hanya akan mengurus PSSI saja. Dan jangan lupa bahwa kami Komisi 10 ini adalah mitra kerja dari Kemenpora. Kalau seandainya nanti ada gelagat-gelagat bahwa beliau terlalu condong ke PSSI, ya tentu kami akan segera mengangkat bendera offside gitu kan, untuk mengingatkan beliau agar kembali ke hitoh, agar beliau kembali ke hitohnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang bertanggung jawab terhadap seluruh perkembangan dan prestasi cabang-cabang olahraga tanpa menganak emaskan salah satu cabur yaitu PSSI. Jadi ya sekarang kalau dibanding-bandingkan dengan Pak Zainuddin Amali dan sebagainya, saya rasa kurang tepat. Jadi ya beda kondisi, dan kita juga dulu pernah punya ketua PSSI Pak Maladi misalnya yang merangkap sebagai Menpora juga kan, dan nggak ada masalah gitu. Jadi intinya selama statuta PSSI maupun statuta dari FIFA membolehkan, ya bagi kami ya jalan terus Pak Erick Thohir. Baik, kalau tadi Pak Lalu ada catatan-catatan tersendiri kepada Dito 11 bulan perjalanan di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Kemudian Pak Nigara, dari pengamatan Anda, bagaimana kemudian Erick Thohir ini menjalin hubungan dengan sejumlah federasi olahraga, maksud kami di Indonesia, dengan tentunya ada KONI, KOI, dan komite-komite lain untuk mensinergitaskan programnya ke depan? Bedanya dengan Dito, Erick ini pernah jadi ketua KOI. Oke. Dia mengayomi semua cabur gitu loh. Dito nih kan belum punya pengalaman itu, hanya ketua sepeda DKI waktu itu. Ya, saya tidak menafikan. Saya di zaman Pak Amali saya staf khusus. Ya, di zaman Dito saya tenaga ahli. Kemudian di periode terakhir Dito saya jadi advisernya dia. Meskipun tentu saja gap usia yang begitu rentang jauh membuat beliau agak sungkan dan ya nggak banyak masukan yang bisa diberikan kepada dia gitu. Nah, Pak Amali itu cenderung mengurus olahraga. Jadi pada zaman Pak Amali olahraga itu paling sangat luar biasa di tangannya. Di zaman Dito ya itu pemuda yang diurus dengan baik. Makanya sering sekali ada gebiar musik, ada pesta, pora, ada segala macam yang terkait dengan kepemudaan, musik dan kepemudaan. Olahraganya agak berkurang. Satu-satunya yang menonjol olahraganya adalah Permenpora nomor 14 yang kemudian jadi masalah gitu ya. Nah, saya juga pengurus PSSI gitu. Jadi saya ngerasa bahwa Pak Erick inilah apa pertaruhan dia yang sesungguhnya, karena basis olahraganya sangat kuat ya. Jadi tadi kalau Pak Lalu bilang Pak Erick punya tugas dari Pak Prabowo untuk meloloskan tim nasional kita ke Piala Dunia. Sebetulnya sudah lolos Pak Lalu yang U17, yang senior belum. Memang kita mengharapkan yang senior kita bisa lolos ke Piala Dunia juga. Tapi U17 sudah lolos ke Piala Dunia. Bahkan belum pernah kita terjadi ini. Kita pernah tampil di Piala Dunia tahun 1979 itu menggantikan Irak yang tidak punya hubungan diplomatik dengan marah dengan Amerika. Kemudian menggantikan Korea Utara karena Korea itu nggak punya hubungan diplomatik dengan Jepang. Kita tahun 79 ikut Bambang Nurdiansyah dan kawan-kawan. Ketemu Maradona gitu ya. Nah sekarang kita lolos U17 yang junior. Dulu kan cuma ada junior senior. Sekarang dibagi kelompok umur 17, kemudian 21, 23 gitu. Nah ini yang kita udah lolos satu. Jadi udah satu tugasnya, satu langkah udah di depan. Gitu. Baik. Tinggal seniornya yang kita harapkan untuk bisa ikut lolos juga. Baik, memang kalau kebanggaan kita. Menurut pandangan Anda, Indonesia masih punya kesempatan lolos ke Piala Dunia 2026 karena ini menjadi pertaruhan Erick Thohir pada saat itu kepemimpinan PSSI, ditambah lagi sekarang dia punya tanggung jawab di Kemenpora, Pak Nigara. Ya harapannya begitu. Saya kira harapan Pak Lalu juga sama dengan saya dan kita semua. Kita ingin tim senior kita lolos ke Piala Dunia karena berbeda memang kalau Piala Senior itu berbeda sekali dengan junior. Tetapi junior kita U17 sudah lolos itu. Baik, kalau dari catatan Komisi 10 sendiri Pak Lalu, kita tahu bahwa juara Asia kita pernah pegang futsal di AFF 2010 dan 2024. Kemudian apa yang menjadi harapan Komisi 10 untuk Erick Thohir mengembangkan
cabang olahraga lain yang memang potensinya bisa jadi lebih besar daripada futsal, bahkan sepak bola, dan bahkan badminton yang memang kita sudah pernah mengemban juara dunia begitu. Ya, tadi Bang Nigara menyampaikan bahwa betul U17 sudah mendunia hari ini, artinya lolos Piala Dunia. Kami juga berharap Pak Erick Thohir untuk cabur-cabur yang lain juga ikut mendunia, seperti badminton, kembali lagi ke ke awal bahwa kita ini semuanya raja bulu tangkis dunia. Kemudian panjat tebing, begitu juga angkat besi. Saya meyakini bahwa dengan pengalaman yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir ini mengelola olahraga, saya meyakini beliau akan mampu menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, oleh sebab itu, seperti yang awal saya sampaikan tadi juga bahwa anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga ini memang sungguh sangat-sangat minim kalau melihat dari target-target yang ingin kita capai, baik di event SEA Games, Asian Games, maupun Olimpiade. Baik. Tapi juga kami meyakini bahwa Pak Erick ini seorang kreator, seorang inovator yang penuh dengan gagasan untuk bagaimana keluar dari persoalan anggaran itu. Nah, itulah kelebihannya Pak Erick Thohir dengan yang lain kalau menurut feeling kami, sehingga Pak Presiden Prabowo memilih beliau untuk membenahi olahraga kita. Baik. Karena Desember nanti kita akan menghadapi SEA Games, 2025 Asian Games, kemudian dilanjutkan dengan 2026, kemudian 2026 juga ada Piala Dunia, dan nanti Olimpiade di 2028. Ya, kami di Komisi 10 Baik. menunggu gebrakan dari Pak Erick Baik, untuk Pak Lalu, membuktikan terkait dengan bahwa anggaran yang beliau dipangkas, lebih baik. apakah Ya. Komisi 10 ini mendesak sejumlah komite, baik KONI, KOI, dan komite lain ini untuk merancang formula agar negara ini tidak perlu mengeluarkan anggaran dalam event-event olahraga, terlebih event yang multi event begitu ya. Tapi jangan dijawab dulu Pak Lalu, kita akan jeda sesaat usai jeda azan maghrib. Pemirsa NTV Prime Dialog akan kembali sesaat lagi.